Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara juga termasuk remaja sekalian, ingin tansah kula hormati, ingin tansah kula tresnani karena Allah. Alhamdulillah kita mengucapkan rasa syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing kalodhangan sonten menika kita tasih dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kecekapan dan nikmat keamanan langkung nggih menika nikmat hidayah iman dan Islam. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kanthi welasipun dengan rahmatnya senantiasa mengakalkan nikmat ini kepada kita sekalian, khususnya nikmat yang paling besar yang kita maksud nikmat Allah yang terbesar yang nanti akan kita bahas pada pengajian kali ini adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Panci nikmat hidup ini nikmat yang paling besar, tapi sesuatu nanti bakal hilang. Yang ada di dunia ini semua yang kita miliki nanti akan hilang, termasuk yang paling berharga bagi diri kita, yaitu kehidupan kita ini sendiri nanti akan selesai. Allah ngendikaken ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa saja yang ada pada dirimu itu pasti akan rusak, akan habis. Apa saja, bahkan termasuk badan kita sendiri itu akan habis, akan rusak pada masanya, pada saatnya. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal selama-lamanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada sore hari ini kembali kita luruskan niat kita, kita niatkan betul-betul ketika kita belajar ngaji itu kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah karena ini adalah perintah Allah, dan yang kedua adalah untuk menika kita sama-sama ingin memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau, termasuk kita semuanya. Semoga kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore hari ini melanjutkan pertemuan yang dulu itu singkat yaitu tentang Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim yang setiap hari kita minta, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas Shiratal Mustaqim, yaitu yang dimaksud Shiratal Mustaqim yang menikah agama Islam ini, dinul Islam ini, agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Boten badhe mampu kok nglakoni agama. Agama nek tiyang niku boten dipun paring hidayah pitedah dari Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah. Islam itu bayangannya adalah nopo?
wabah, wangel, yes. Ribet-ribeti niku ngoten niku. Ning tiyang niku dipun paringi hidayah dening Allah. Nggih. Niku hatinya, pikirannya itu terasa senang dengan agama, dengan Islam, dengan ibadah, dengan perintah Allah itu senang. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Firman Allah di dalam surat Al-An'am. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah diberi petunjuk untuk diberi petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan membuat dadanya, Allah akan membuat hatinya ini longgar dengan Islam. Hatinya longgar, hatinya senang dengan Islam, dengan agama ini. Sebaliknya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki akan disesatkan oleh Allah, naudzubillah min dzalik. Yaj'al sadrahu dhayyqan harajan. Allah akan menjadikan hatinya, dadanya ini terasa sempit dan sesak dengan Islam ini. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia itu harus naik ke langit sana. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi hidayah iman dan Islam ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadari, ya, kita semua harus sadari, betul-betul penuh kesadaran itu nikmat ini, hidayah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada hamba Allah yang dikehendakinya. Di sini saya kembali bacakan satu kitab yang ringkas yang judulnya Min Hidayati Suratil Fatihah. Sebenarnya kitab ini membahas tentang surat Al-Fatihah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau mengatakan fal hidayatu biyadihi. Maka sekali lagi hidayah, petunjuk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu yahdi man yasha'u ila siratihil mustaqim. Dan dia Allah memberi petunjuk, memberi hidayah iman dan Islam ini kepada orang yang dia kehendaki kepada menuju pada jalannya yang lurus, yaitu pada jalan Islam ini. Wa illam yahdika rabbuka ila siratihil mustaqim, dan apabila Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak memberimu petunjuk kepada jalan yang lurus ini, dolalta fi hadhihi dunya, kamu pasti tersesat di dunia ini. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, pasti di dunia ini seorang akan tersesat jalannya, tersesat cara hidupnya. Dan ini sepenuhnya disadari bahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu sekalian, kita bisa beriman, bisa sholat, bisa puasa, bisa zikir. Ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih sedang dan masih memberikan rahmatnya, belas kasihnya kepada kita sekalian. Rasulullah pernah bersabda pada saat perang Khandaq. Beliau bersabda, Allahumma laula anta, ya Allah, kalau bukan karena engkau ya Allah, mahtadaina, kami tidak bisa mendapat petunjuk. Menawi boten amargi panjenengan ya Allah, kula boten saged pikantuk pitedah. Wa ma tasaddaqna, dan kami tidak bisa bersedekah. Kami nggak mungkin kok mau-maunya kami bersedekah kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Wa ma shallaina, dan kami tidak juga bisa sholat seandainya bukan karena engkau ya Allah. Niki pernyataan saking sinten? Saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pun dengan penuh kesadaran mengembalikan semua itu kepada Allah. Kita bisa sholat itu karena Allah. Kita bisa sedekah karena petunjuk dari Allah. Bukan karena kita merasa lomo,
bukan karena kita merasa banyak harta, bukan. Karena Allah lah yang memberikan petunjuk pada kita, lalu kita bisa bersedekah, bisa beramal-amal yang lainnya. Kembali ke tadi, kalau seandainya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk Islam ini kepada kita, pasti seseorang akan tersesat selama hidupnya di dunia ini. Kenapa alasannya? Dijelaskan oleh beliau, li'anna dunya mali'atun bil fitani wa mali'atun bis sawarif. Karena dunia ini, dunia menika niku kebak penuh kalian fitnah-fitnah, ujian-ujian, wa mali'atun bis sawarif, dan penuh dengan hal-hal yang bisa nggih menika menyibukkan, melalaikan seseorang. Nggih napa nggih? Nggih, sing paling gampang, sing banyak disebut yang paling menyibukkan itu napa? Alhaakumut takasur. Napa? Harta itu menyibukkan. Termasuk harta itu ya gawean itu. Gawean sing rumangsane iso golek, dienggo golek harta benda. Itu menyibukkan. Telah melalaikan kalian, yaitu at-takasur, banyak-banyakan harta. Dunia ini penuh dengan fitnah, dengan cobaan, dengan hal-hal yang menyibukkan. Apa saja yang bisa menyibukkan itu? Sebabnya siapa? Yang bisa melalaikan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang jelas itu setan. Setan itu tidak pernah berhenti beristirahat, dalam upaya menyimpangkan, menggelincirkan kita semua dari jalan Allah yang lurus ini. Kasyaiton, satu setan, harus waspada dengan setan. Yang kedua, yang bisa membuat orang itu lalai, wa korona isu, ini penting sekali, yaitu teman-teman akrab yang buruk. Corona itu jamak dari korin. Korin itu adalah teman yang kemana-mana bersama-sama. Ada istilah jin korin. Jin korin itu jin yang kemana-mana menyertai manusia. Ini teman akrab, tapi buruk. Teman-teman yang jelek agamanya, jelek akhlaknya, ini hati-hati. Maka pada anak-anakku remaja, pintar-pintar cari teman. Cari sahabat terutama, kalau semua teman, tapi kalau khususnya sahabat, teman akrab, ini harus pilih-pilih betul. Tidak hanya anak muda, yang bapak ibu-ibu juga pintar-pintar cari apa istilahnya? Ini istilahnya apa? Komunitas, mau ibu-ibu melu komunitas sosialita, arisane sak budaan kita 10 yuto, waduh ini biasanya 10.000. Nah, itu cocok tadi itu. Nanti mari ngimpi. Pintar-pintar cari teman akrab. Karena teman yang buruk ini bisa melalaikan. Mudah sekali melalaikan dari agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa nafsil ammarati bisu, dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu yang seringkali mengajak kepada keburukan. Ini 3 hal yang tidak pernah berhenti dan sangat besar perannya untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Walihada qala man qala, karena dunia ini ternyata penuh dengan berbagai macam ujian, fitnah yang sangat mudah untuk membuat orang itu tergelincir, nyimpang, sehingga sampai ada orang yang mengatakan laisal ajabu mimman halaka kaifa halaka. Bukanlah sesuatu yang mengherankan, bukanlah sesuatu yang menakjubkan seseorang hancur bagaimana dia hancur. Walakinnal ajaba mimman naja kaifa naja. Tapi yang menakjubkan, yang membuat orang itu takjub, itu adalah seseorang kok bisa selamat.
Bagaimana cara dia selamat? Wong dunya isine kebak fitnah yang dunia isinya kebak fitnah. Kalau orang binasa wajar biasa. Mau berjalan baru 1 meter, jalan baru 1 meter, banyak fitnah kanan kiri. 2 meter, ada lagi fitnah lagi. Terus. Maka yang menjadi takjub seharusnya adalah ketika orang bisa menjalani kehidupan di dunia ini sampai selamat, tetap istiqomah di atas jalan yang lurus ini, yang membuat takjub, Masya Allah, orang bisa mendapatkan husnul khotimah. Ini yang menjadi keinginan kita. Karena itu sekali lagi mari kita sadari betul bahwa hidayah ini adalah nikmat dari Allah, di tangan Allah, sehingga kita akan memahami, kita semua akan memahami diri kita. Fa anta ta'rifu nafsaka bi annaka faqirun ila hidayatillah laka. Maka engkau, kita semua akan mengenali dirimu, kita akan mengenal diri kita masing-masing bi annaka faqirun, bahwasanya kita semua ini fakir. Fakir itu apa? Orang yang sangat butuh. Butuh apa? Fakirun ila hidayatillah laka. Sangat butuh petunjuk dari Allah ini. Jangan merasa kita sudah hebat. Wah, jalan saya sudah benar ini. Jangan merasa begitu. Ya benar sekarang, nanti besok belum tentu. Besoknya belum tentu. Karena saking banyaknya tadi di dunia ini hal-hal yang sangat mungkin untuk membuat orang itu tergelincir. Tidak hanya tergelincir, jungkel pun. Ya. Nah itu. Kalau tergelincir kan mungkin dengan kerikil kecil yang mungkin orang tidak menyadari gitu. Oh, ini ada barang gede, cetok gede menghalangi ya ditabrak gitu. Pun cetok itu. Nah ini saking besarnya fitnah itu. Wa annaka bihazarin ayyahdiyaka rabbuka subhanahu wa ta'ala ila thariqil mustaqim, dan kamu menyadari penuh bahwasanya kamu, kita semua ini betul-betul butuh, punya hajat untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu monggo ya kita berusaha resapi Bapak sekalian, ya kita setiap hari donga ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah itu monggo kita sadar bahwa kita memang betul-betul butuh ya supaya Allah memberi petunjuk pada kita kepada jalan yang lurus menika agama Islam itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah kita sampaikan sebuah hadis ya tentang apa itu jalan yang lurus ya. Dulu Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus, kemudian di sampingnya ada apa? Ada simpangan-simpangan atau cabang-cabang, ya, dan di setiap cabang itu ada setan yang akan menarik seseorang agar dia belok ke kanan atau belok ke kiri. Itu Rasul membuat gambar seperti itu. Ya. Nah di sini juga kita yang perlu waspada dan wajib waspada, karena setan ya, itu sudah bersumpah, sudah matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti saya ulangi gitu. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Setan sudah bersumpah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan berkata, dengan sebab engkau ya Allah telah menyesatkan kami, sungguh kami akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian sungguh kami akan mendatangi manusia semuanya dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Niki TKT setan, TKT iblis dan anak turunnya. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan tidaklah engkau mendapati kebanyakan mereka termasuk orang yang bersyukur. Tersebut apa? Maksudnya adalah berarti kebanyakan manusia itu nanti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
tipu daya setan yang luar biasa ini. Ya. 1 lawan 4. 1 lawan 4. Ya. Ini sing pendekatan Pak Suci sini. 1 lawan 4 berani? Nah. Ya kalau itu nampak gitu. Kemudian nanti di ayat yang lainnya, jadi setan ini tidak terlihat oleh manusia. Ya. Sedangkan mereka bisa melihat kita semua. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia setan itu bisa melihat kamu sekalian. Setan dan teman-temannya itu bisa melihat kita sekalian min haitsu la tarawnahum. Sementara kalian, kita semua manusia tidak bisa melihat setan. Pun sing ajeng lawan pripun iki? Nggih. Sing ajeng lawan pripun? Karena itu kita hanya bisa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekadnya setan sudah sedemikian kuat bahwa mereka akan duduk di setiap jalan yang dilewati oleh manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqihi." Sesungguhnya setan itu duduk di jalan-jalan yang dilewati oleh setiap anak Adam. Kullu tariqin yasluquhu ibnu Adam, asy-syaitanu qa'idun fihi yuridu ay yuharrifahu. Setiap jalan yang ditempuh oleh anak Adam yang dilewati oleh manusia ini, setan duduk di situ. Dia ingin menyimpangkan manusia dari kebenaran dan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaannya Bapak Ibu sekalian. Keadaannya. Sehingga sekali lagi kita betul-betul punya hajat, punya butuh yang besar kepada petunjuk, kepada Shiratal Mustaqim, pada Islam ini. Agar apa? Kehidupan kita, jalan yang kita tempuh ini betul-betul jalan yang lurus, jalan yang terang, jalan yang jelas jurusannya itu jurusan kebahagiaan dunia sampai di akhirat. Mboten jalan sing napa istilahnya kalau orang ngaji itu patus apa? Boleh dalam padang ya Pak. Gitu nggih. Mosok ngaji boleh dalam padang. Karena ilmu ini cahaya. Ilmu ini cahaya memberikan penerangan. Nggih. Bahkan singkat saya dulu kita sampaikan nggih. Petunjuk jalan Shiratal Mustaqim ini ibaratnya adalah jalan yang jelas, yang terang. Lailuha kan nahariha. Waktu malamnya itu seperti siangnya. Saking jelasnya nih. Malamnya itu seperti siangnya. Bayangannya adalah kalau misalkan orang main bola di lapangan karang itu disorot pas bengi-bengi lampu. Wis padha nek main pas siang-siang. Saking jelasnya agama Islam ini. Maka ketika kita ngaji, ketika kita belajar, kita berdoa kepada Allah, betul-betul kita mencari, minta kepada Allah dari jalan yang terang di menika al-Islam ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan jalan yang lurus, yaitu istiqomah di dalam Islam ini. Amin. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi peringatan yang cukup membuat kita harus berpikir tentang keselamatan ini adalah aktsarul khalqi matu 'alal kufri billah wa 'ala adami syukri lillah. Kebanyakan manusia kata-kataipun tiang matu 'alal kufri billah, mereka meninggal, mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Wa 'ala adami syukri lillah, dan mati dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilin apa dalilin? Di dalam surat Yusuf Allah mengatakan wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu termasuk orang-orang yang beriman walau harasta,
Walaupun kamu wahai Nabi itu sangat ingin mereka itu menjadi orang yang beriman. Tentu Kanjeng Nabi SAW itu adalah orang yang sangat berbelas kasih kepada kita, kepada umatnya. Sangat ingin seandainya umatnya ini semua termasuk orang yang mau beriman. Alhamdulillah kula dan sami termasuk orang yang mau menyambut seruan Nabi Muhammad SAW. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang penting bagaimana nanti kita bisa mengakhiri meninggal dalam keadaan tetap beriman kepada Allah dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang senantiasa kita memerlukan bimbingan dari Allah dan Rasulnya setiap hari, setiap saat. Yaitu dengan tadi senantiasa minta jalan yang lurus dan juga mengamalkan menempuh jalan yang lurus itu. Jalan yang lurusnya sudah ada, gitu, sudah diberitahukan semuanya, tinggal kita mencarinya. Kalau belum tahu kita tanya, terus dijalani, dijalani bareng-bareng. Makanya enten sing rada melipir-melipir sedeng nggih ditarik. Ya udah tengah ini, ya mudah. Nah, tergelincir. Ini seperti itu kita bersama-sama. Karena itu harus kita tadi ya saling memperhatikan, ya, saling menghormati, saling mencintai, ya, sesama Muslim, sesama orang beriman. Ya, di dalam ayat itu dikatakan di antara sifatnya orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Ya, tegas kepada orang-orang yang kafir dan saling berkasih sayang sesama mereka. Ya. Dan di antara bentuk kasih sayang sesama Muslim itu adalah ya, saling menyelamatkan, ya, saling perhatian. Tidak hanya masalah menyelamatkan bab dunya, ada yang lapar dikasih makan, itu bagus, ya. Menyelamatkan dalam hal dunia. Ada yang sakit, ya, dibantu untuk pengobatan dan sebagainya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah menyelamatkan dari bahaya yang besar, yaitu bahaya akhirat, yaitu sama-sama untuk diajak dalam kebaikan, dalam jalan yang lurus ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam kitab ini disampaikan, wa kama anna fi hadhihi dunya siratan mustaqiman, dan sebagaimana di dunia ini ada siratal mustaqiman, ada jalan yang lurus, yaitu lakum minal ibadis sayru alaihi, yang setiap orang itu dituntut, diperintah untuk berjalan di atas jalan yang lurus ini, yaitu jalan Islam. Di dunia ini kita semua diperintah oleh Allah agar beriman dan berjalan di atas jalan yang lurus ini, yaitu Islam, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita wajib, kalau ingin selamat ya, wajib mau menempuh jalan yang lurus ini. Fa inna amamahum yaumal qiyamah, maka sungguh di hadapan mereka nanti pada hari kiamat itu juga ada siraton mustaqiman, ada juga jalan yang lurus yang disebut dengan siraton mustaqiman. Yumsahu ala matni jahannam, yang jalan yang lurus ini dibentangkan, ya, dibentangkan pada pinggir-pinggir neraka jahanam, pinggir sana, pinggir sini, ya. Dibentangkan, itu yang disebut dengan jembatan sirat. Ya. Sebagai seorang mukmin wajib meyakini adanya sirat, adanya jembatan siratul mustaqim di hari kiamat. Ini bagian dari akidah, ya. Yang ngaji akidah di Masjid Muhtadin dulu pernah kita bahas, ya, keyakinan terhadap sirat. Ya. Wa yuslabu minal khalaiqi ayyamshu alaihi, dan setiap manusia, apakah dia mukmin, apakah dia kafir, semua akan dituntut untuk melewati jalan itu, melewati jembatan itu. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, ya, nanti saya 14 surat Maryam, ayat itu ayat 71
72. Allah sampai bersumpah, wa anna wa im minkum illa wariduha. Dan tidak ada dari kamu sekalian seorang pun illa wariduha, kecuali dia akan mendatanginya, mendatangi neraka jahanam itu. Nah, nanti dalam tafsir pendapatnya bermacam-macam ya. Yang dimaksud mendatangi itu ya betul-betul datang, siapapun dia. Apakah dia mukmin, apakah dia kafir? Dan tapi tafsir yang lebih kuat yang dimaksud mendatangi nggih menika illa waridun nar bil mururi ala siratil al-mansubu ala matni jahannam, yaitu dengan melewati jembatan sirat yang dibentangkan di atas dua tepi jahanam tadi. Nah, semua orang akan lewat situ. Karena ala rabbika haqqan maqdiya, dan hal itu merupakan kepastian yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu, bahwa setiap orang nanti akan melewati jalan itu, akan melewati jembatan itu, yaitu jembatan Shiratal Mustaqim. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan melewatinya. Nanti ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin berembus, ada yang secepat binatang kendaraan kuda ya, ada yang seperti binatang ternak, dan ternak yang melakukan kelemak ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di dalam riwayat itu didoakan oleh malaikat, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami, dan seperti itu. Ya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu dzalimina fiha jizya, dan Allah membiarkan orang-orang yang zalim, maksudnya masuk ke dalam neraka jahanam itu jizya, dalam keadaan berlutut. Jadi di dunia ini ada Shiratal Mustaqim. Apa? Shiratal Mustaqim di dunia ini apa? Agama Islam ini. Agama Islam ini yang sedang kita tempuh ini, Bapak sekalian. Kita pertahankan agar kita tetap berada di jalan rel ini. Jangan sampai nyimpang kanan, nyimpang kiri. Sementara dikabarkan juga nanti di akhirat di hadapan kita ada juga Shiratal Mustaqim. At-thariqu ilal jannah innama huwa ala hadzal sirat. Jalan menuju surga tiada lain, harus melalui jalan ini, harus melalui jembatan ini. Di dalam keyakinan kita, yaitu siratun adaqu minas sya'ri, yaitu sebuah jembatan yang digambarkan dalam hadis itu lebih lembut minas sya'ri, dari sehelai rambut. Rambut dibagi 7 gitu, Masya Allah. Artinya ini hadisnya nggak bilang gitu gitu. Hadisnya itu pokoknya lebih lembut daripada sehelai rambut. Kalau orang Jawa dibagi gitu, suruh bagian dewe jangan gitu. Terus pokoknya saking lembutnya gitu. Ya. Nanti di dalam jangan tambahkan lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Masya Allah. Dan itu yusabu alamat di jahanam, dibentangkan dari dua tepi neraka jahanam. Wa naruha min tahtin nas, dan apinya, api neraka itu ada di bawah manusia yang lewat itu. Taladdo, menyala-nyala, membara. Wa yutlabu minan nasi sayru ala hadzal sirat, dan semua manusia akan dituntut harus gelem-gelem harus lewat jalan itu. Tadi Allah sampai bersumpah tadi, wa in minkum illa wariduha. Semua kalian tidak lain seorang pun kecuali pasti akan lewat jalan itu, akan mendatangi jembatan itu. Nah, wal muslimu, seorang muslim niki penting nih. Wal muslimu ala yaqinin minal mururi. Seorang muslim itu berada dalam keyakinan, dia yakin bahwasanya dia pasti akan melewati jembatan itu. Sekali lagi ini bagian dari akidah ya Bapak sekalian. Bagian dari akidah keyakinan seorang muslim bahwa setiap muslim, setiap orang
nanti akan lewat jembatan itu. Walakinnahu fi syakkin minan najati. Akan tapi dia seorang muslim tadi, dia masih ragu, belum yakin apakah dia bisa selamat melewati jembatan itu. Yakinnya dia yakin lewat. Aku yakin bisa akan lewat situ. Tapi masalah aku selamat atau tidak, lah saya nggak yakin. Inilah sikap seorang muslim, terus sekalian, antara harap-harap dan cemas. Bukan salah satunya, bukan kok harap kok nih merasa percaya diri terus selamat. Nah, enggak gitu. Tapi juga tidak terlalu cemas sehingga orang jadi putus asa. Seorang muslim harus yakin kepada Allah bahwa ini adalah yang lurus. Kita senantiasa minta belas kasihan Allah Subhanahu wa taala dalam doa irhamna. Kalau ada orang meninggal kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia. Kasihanilah saudaraku ini, kasihanilah orang tuaku ini. Semuanya minta belas kasihan Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan ketika melewati jembatan itu. Wal muslimu ala yaqinin minal mururi walakinnahu fi syakkin minan najati. Karena apa? Karena puncak dari keberuntungan seseorang, puncak dari kemenangan seseorang adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah, dihindarkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu saja. Kesenangan yang menipu saja. Maka seorang mukmin fala yadri, dia tidak tahu hal huwa minal faizin an-najina al-muzahzahin, apakah dia termasuk orang yang nanti akan selamat, akan menjadi orang yang mendapat keberuntungan, belum tahu. Bisanya hanya dia berharap kepada Allah, tetap berusaha istiqomah, minta belas kasihan kepada Allah setiap saat. Masya Allah. Itulah yang dikhawatirkan. Sehingga di dalam pembahasan masalah ini ada bab rasa harap, ya, bab roja, ada bab khauf. Selalu gitu. Ya. Tidak terlalu percaya diri dan tidak berputus asa. Saya berapa menit, Pak? Belum? Ya, ini kita menutupi. Lidzalika yanbaghi 'alal 'abdi an yuhafidha 'ala sayri 'ala siratihil mustaqim. Maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba, bagi kita semua, untuk selalu menjaga agar dia selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Alladzi huwa dinullah, dinul Islam, yaitu agama Allah ini agama Islam. Mari kita jaga betul. Berusaha sarang-sarang bersama-sama kita berusaha untuk menjaga agar tetap berada di jalan Allah, di jalan Islam ini. Jangan sampai menyimpang kanan atau menyimpang kiri. Walaupun jane pengen koyo apik men, ditahan-tahan, sabar-sabar nih. Jaluk tulung kancane, aku kan ndanono, aku asli. Jangan sampai. Kita berusaha untuk istiqomah. Sebagaimana janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka beristiqomah, maka jaminan Allah, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab ini terakhir, gitu. Beliau mengatakan, yaitu maksudnya adalah istiqomah itu gimana? Lam yaruhu rawahu nasta'labi. Dia jalannya itu tidak belak-belok sebagaimana belak-beloknya belak-beloknya musang. Pokoknya jalannya lurus, atau kalau musang itu jalannya belak-belok bagaimana. Makanya adalah mereka itu sabituna fi sayrihim ala siratil mustaqim fid dunya. Orang-orang ini selalu berusaha untuk tetap lurus istiqomah dalam menjalani agama Islam ini di dunia.
terus berusaha, terus istiqomah. Maka nanti kalau terbukti dia istiqomah, dibuktikan ketika dia mati dalam keadaan muslim yang baik, maka fayusabbituhum rabbuhum ala siratil mustaqim. Maka nanti Allah Tuhan mereka akan meneguhkan mereka ketika menempuh siratul mustaqim di akhirat yang dibentangkan di atas dua tepi jahanam nanti di hari kiamat. Kuncinya apa? Berusaha istiqomah di atas jalan yang lurus ketika di dunia ini, di atas Islam di dunia ini. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan, ya. Diberi kesabaran yang nanti insyaallah akan berbuah keistiqomahan menjalani agama Allah di dunia ini. Nanti di dunia ini isinya ya ujian, ya. Maka ketika Allah uji kita dengan kesenangan, ya kita bersyukur kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Ketika Allah uji dengan kesusahan, ya kita bersabar, ya. Kita mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ya diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, bisa menambah motivasi kita. Apa yang kita pelajari pada sore hari ini, masih ada waktu 2 menit, 1 menit. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Oke, doa untuk istiqomah. Oke, doa untuk istiqomah. Itu di setiap yang paling gampang di setiap kita baca salat Fatihah itu. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, monggo kita raos-raosakan bahwa kita betul-betul sedang minta nyuwun kepada Allah sebatas Allah paring istiqomah. Maknanipun ihdinas siratal mustaqim napa? Niki maknanipun nggih. Ihdinas siratal mustaqim niki saking tafsir Al-Muyassar. Dullana wa arsyidna wa waffiqna ila thoriqil mustaqim wa sabbitna alaihi hatta nalqaka. Tunjukkanlah kami dan niki napa? Cocokkanlah kami kepada jalanmu yang lurus, wasabbitna dan teguhkanlah kami di atasnya sampai kami berjumpa denganmu ya Allah, sampai kami mati. Niku maknanya ngoten niku. Ihdinas siratal mustaqim. Niku paling gampang nggih. Allahumma ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim. Atau boleh? Atau yang dulu pernah kita baca kalau salah ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Atau yang lebih ringkas, Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk dan lurus. Ya, lurus dalam ucapan dan perbuatan. Atau doa-doa yang lain yang maknanya adalah agar Allah berikan kepada kita jalan yang lurus dan keistiqomahan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kepahaman yang semakin mantap nggih dumateng agama Islam dan semakin butuh niki sing penting niki. Kadang-kadang orang itu enggak butuh ya. Butuhnya apa, Bu? Butuhnya duit nggih. Butuhnya duit. Butuhnya mangan. Nah, ini semuanya butuh ya. Tapi yang mestinya kita lebih butuh ya, yaitu juga masalah hidayah ini, petunjuk ini. Ya. Mari kita betul-betul merasakan bahwa kita ini sangat butuh pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menjamin keselamatan kita dunia sampai akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.